Baik teman-teman, jadi di slide ini kita akan membahas bagaimana pencatatan akuntansi untuk pihak konsigne atau penerima titipan. Jika laba konsinyasi ditetapkan tersendiri, artinya pihak konsigne akan mencatat setiap transaksi yang terjadi selama proses konsinyasi berlangsung sampai selesai. Nah, yang pertama, pencatatan penyerahan barang. Konsigne atau komisioner mencatat barang konsinyasi yang diterima memorandum atau catatan pengamatan. Biasanya catatan ini ada di buku harian atau buku terpisah, buku jurnal formal, karena barang tersebut masih milik konsignor. Jadi di tahap ini konsigne hanya mencatat untuk pengawasan, belum mengakui sebagai aset atau penjualan. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua, pencatatan beban pihak konsignor dengan konsigne. Penjelasannya itu yaitu kalau ada beban yang dikeluarkan oleh konsignor seperti biaya pengiriman itu tidak dicatat oleh konsigne karena tanggung jawab ada di pihak konsignor. Tapi kalau beban dikeluarkan oleh konsigne, misalnya biaya penyimpanan atau biaya penjualan, maka itu dicatat sebagai beban oleh konsigne. Jadi, beban dicatat sesuai dengan siapa yang menanggungnya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pencatatan penjualan. Kalau barang sudah berhasil dijual, konsigne akan mencatat penjualan barang konsinyasi sebagai pendapatan. Jurnalnya yaitu debit kas atau piutang usaha, kreditnya itu penjualan konsinyasi. Ini menunjukkan bahwa konsinyasi sudah menerima uang hasil penjualan dari pembeli, tapi uang belum seluruhnya memilikinya karena sebagian akan diserahkan ke konsignor. 4 itu pencatatan komisi atau laba. Konsigne akan mencatat komisi yang diperoleh dari hasil penjualan sebagai pendapatan. Jurnalnya adalah di debit beban komisi, sedangkan kredit utang komisi jika belum dibayar ya. Jadi di sini konsigne mengakui haknya atas komisi yang didapat dari hasil menjual barang konsinyasi tersebut. Nah, yang kelima, pengiriman uang kas dan perkiraan penjualan. Setelah semua dihitung, konsigne akan mengirim uang hasil penjualan kepada konsignor, tapi dikurangi dulu dengan komisi dan beban yang sudah dikeluarkan. Jurnalnya yaitu debitnya itu utang kepada konsignor, terus kreditnya itu kas. Artinya konsigne sudah menyetorkan uang hasil penjualannya ke pihak konsignor dan transaksi konsinyasi bisa dianggap selesai. Tentang pencatatan di pihak konsigne kalau laba konsinyasi ditetapkan secara tersendiri. Artinya, semua transaksi dicatat langsung tanpa memisahkan perhitungan laba dari penjualan konsinyasi. Yang pertama, ada pencatatan penyerahan barang atau jurnal memorandum. Sama seperti sebelumnya, barang konsinyasi yang diterima oleh konsigne hanya dicatat sebagai memorandum. Jadi, belum ada pencatatan jurnal formal karena barang tersebut masih milik konsignor. Catatan memorandum ini fungsinya hanya sebagai pengingat atau pengawasan supaya konsigne tahu berapa banyak barang yang dititipkan kepadanya. Yang kedua, pendapatan pihak konsignor. Penjelasannya ini itu beban yang dikeluarkan oleh konsignor tidak dicatat oleh konsigne. Kenapa? Karena bukan tanggung jawab konsigne. Contohnya seperti biaya pengiriman dari konsignor ke konsigne, semua tetap dicatat oleh konsignor sendiri, sedangkan konsigne hanya mencatat beban yang ia keluarkan sendiri, misalnya biaya penyimpanan barang selama belum terjual. Ketiga, pendapatan penjualan. Sama seperti sebelumnya, kalau barang sudah berhasil dijual, maka konsigne akan mencatat penjualan tersebut sebagai pendapatan. Biasanya jurnalnya itu debit kas atau piutang usaha, kredit, penjualan konsinyasi. Ini menunjukkan bahwa konsigne sudah menerima hasil dari penjualan barang konsinyasi tersebut, meskipun uang belum seluruhnya menjadi milik konsigne. 4. Pencatatan pengiriman uang kas. Konsigne kemudian mencatat pembayaran kepada konsignor. Caranya adalah dengan mendebitkan perkiraan konsignor dan mengkreditkan kas. Jadi jurnalnya yaitu di debit utang kepada konsignor, sedangkan di kredit kas.
Artinya, konsignee sudah menyerahkan uang hasil penjualan kepada konsignor setelah dikurangi beban dan komisi. Tahap ini menandakan bahwa seluruh proses konsinyasi telah selesai. Catatan pihak konsignor jika laba konsinyasi ditetapkan sendiri. Pencatatan penyerahan barang, konsinyasi keluar di debit, dan persediaan di kredit. Penjelasannya, konsignor mencatat pengiriman barang dengan mendebit akun konsinyasi keluar dan mengkredit persediaan. Ini menunjukkan bahwa barang telah dikirim ke konsignee tetapi masih milik konsignor. Pencatatan beban pihak konsignor, konsinyasi keluar di debit, dan kas atau kewajiban di kredit. Penjelasannya, beban yang dikeluarkan konsignor terkait konsinyasi, misalnya biaya pengiriman, dicatat dengan mendebit konsinyasi keluar dan mengkredit kas atau kewajiban. Pencatatan penjualan dan komisi, penjelasannya, saat menerima laporan penjualan dari konsignee, konsignor mencatat penjualan komisi dan laba rugi konsinyasi. Pencatatan penerima uang kas, penjelasannya, konsignor mencatat penerimaan kas dari konsignee sebagai debit kas, kredit konsinyasi keluar. Di catatan pihak konsignor atau pemilik barang jika laba konsinyasi ditetapkan sendiri, jika pemilik barang atau konsignor pakai sistem yang labanya dihitung secara terpisah, maka pencatatannya seperti ini. Saat barang dikirim dari konsignee atau ke konsignee, dicatat dahulu jika barang sudah dikirim tapi belum terjual. Jadi jurnalnya di akun, konsinyasi keluar di debit, dan persediaan di kredit. Artinya stok barang berkurang karena sudah dikirim. Yang kedua, kalau ada biaya pengiriman, dicatat juga di akun konsinyasi keluar karena itu biaya yang dikeluarkan untuk konsinyasi. Yang ketiga, saat menerima laporan penjualan dan komisi, jika konsignee memberikan laporan keuangan, konsignor mencatat hasil penjualan dan komisi yang harus dibayar ke konsignee. Terakhir, jika uang hasil penjualan sudah diterima, dicatat sebagai kas masuk, yaitu kas di debit dan konsinyasi keluar di kredit. Artinya, semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi dicatat secara terpisah agar mudah mengetahui laba rugi dari barang yang dititipkan. Catatan pihak konsinyor jika laba konsinyasi tidak ditetapkan tersedia. Pencatatan penyerahan barang, pencatatan beban pihak konsinyor tanpa pemisahan beban. Beban konsinyasi dicatat sebagai bagian dari beban penjualan biasanya tanpa dipisahkan. Pencatatan penjualan dan komisi itu saat terima laporan di konsinya. Jurnal dibuat saat penerimaan laporan konsinya. Pencatatan penerima uang kas. Akuntansi untuk konsinyasi yang tidak diselesaikan tuntas. Pencatatan pada buku konsinyur jika transaksi diselenggarakan terpisah. Pembukuan laporan penjualan konsinyasi pada akhir periode. Penjelasan konsinyur, pembukuan laporan penjualan konsinyasi untuk menentukan laba atau rugi sampai tanggal tersebut. Alokasi biaya pada barang yang terjual dan belum terjual. Penjelasannya, biaya yang terkait dengan penjualan, misalnya biaya pengiriman dan penyimpanan, harus dialokasikan ke barang terjual dan belum terjual. Saldo barang konsinyasi dicantumkan dalam neraca. Penjelasannya, saldo debit pada akun konsinyasi keluar yang mencerminkan biaya dan barang yang belum terjual dicantumkan sebagai bagian dari persediaan akhir perusahaan di neraca. Pencatatan pada buku konsinyur jika transaksi tidak diselenggarakan terpisah. Biaya-biaya yang masih melekat pada barang yang belum terjual harus ditangguhkan. Pembebanannya. Penjelasan, biaya yang terkait dengan barang yang belum terjual tidak boleh langsung dibebankan sebagai beban periode berjalan, tetapi harus ditangguhkan dan dicatat sebagai aset. Misal, biaya ditangguhkan. Pencatatan menggunakan metode perpetual, jurnal penangguhan biaya. Penjelasan, jika menggunakan metode perpetual, penyerahan barang dicatat dalam memorandum. Jurnal penyesuaian dibuat untuk menangguhkan biaya yang terkait dengan barang yang belum dijual. Pencatatan laba konsinyasi, catatan pihak konsignee jika laba ditetapkan sendiri. Penjelasannya, konsignee mendebit perkiraan konsinyasi masuk dan mengkredit pendapatan komisi untuk mencatat laba atau komisi yang diperoleh.
Jika laba tidak ditetapkan sendiri, penjelasannya tidak perlu jurnal tambahan jika jurnal telah dibuat saat penjualan, yang mencatat pembelian atau harga pokok penjualan dan kewajiban kepada konsignor. Catatan pihak konsignor, jika laba konsinyasi ditetapkan sendiri, penjelasannya konsignor mencatat laba rugi konsinyasi berdasarkan laporan penjualan dari konsigni. Jika laba konsinyasi tidak ditetapkan sendiri, penjelasannya, beban yang dikeluarkan konsigni dicatat oleh konsignor dengan mendebit perkiraan beban yang bersangkutan. Di pencatatan laba konsinyasi, ini tergantung pada dua sisi. Yang pertama, pihak konsigni atau yang dititipi barang. Jika laba atau komisi ditetapkan sendiri, ia dicatat pendapatan komisi sebagai keuntungan. Jika tidak ditetapkan sendiri, tidak perlu bikin jurnal tambahan. Cukup pakai catatan dari penjualan yang sudah ada. Yang kedua, dari pihak konsignor atau pemilik barang. Jika laba konsinyasi ditetapkan sendiri, ia dicatat laba ruginya dari laporan penjualan konsigni. Tapi jika tidak ditetapkan sendiri, beban dicatat sesuai laporan biaya yang dikeluarkan konsigni. Jadi, konsignor fokus di laporan laba rugi konsinyasi, sedangkan konsigni fokus di pendapatan komisi. Barang konsinyasi yang belum terjual pada akhir periode. Bagi pengamat atau konsignor, biaya yang melekat pada barang yang telah terjual dicatat sebagai biaya operasi. Penjelasannya, biaya ini diakui sebagai beban periode berjalan dan mengurangi pendapatan untuk menghitung laba kotor. Biaya yang melekat pada barang yang belum terjual dicatat sebagai persekot biaya atau biaya yang ditangguhkan. Penjelasannya, biaya ini tidak diakui sebagai beban pada periode berjalan, tetapi dicatat sebagai aset yang akan diakui pada periode sebelumnya saat barang terjual. Bagi komisioner atau konsigni, tidak ada penyesuaian atau pengaruh pada pencatatan komisioner. Penjelasannya, karena konsigni hanya bertindak sebagai perantara, barang yang belum terjual tidak mempengaruhi catatan keuangan mereka. Konsigni hanya mencatat transaksi yang terjadi seperti penjualan, pengeluaran, dan komisi. Barang konsinyasi yang belum terjual di akhir periode, masih ada yang belum terjual, pencatatannya beda untuk kedua pihak. Pertama, dari pihak konsignor, biaya yang sudah keluar untuk barang yang terjual masuk ke biaya operasional, dan biaya untuk barang yang belum terjual tidak langsung diakui sebagai beban, tetapi dicatat dulu sebagai aset karena masih bisa dijual. Kedua, bagi konsigni atau yang dititipi, tidak ada penyesuaian karena tugasnya hanya menjualkan barang. Jadi barang yang belum laku gak ngaruh ke pencatatannya. Konsigni hanya mencatat transaksi yang sudah terjadi seperti penjualan, biaya, dan komisi.